Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Semoga sehat semuanya. Sekarang saya berada di Solokuro ya. Ada di desa atau kecamatan Solokuro. Nah, ini sekarang ada tamannya bagus ya. Ini kelihatannya masih baru karena beberapa tahun saya lewat sini belum ada. Ya, ini pusatnya di sini karena ini dekat dengan kecamatan. Wih, tebing-tebingnya bagus ya. Tambah air terjun, tambah air bagus ini. Ya. Ini tamannya juga indah dengan bunga-bunga yang cantik. Solokuro Kampung Budaya. Waduh, bagus ya. Solokuro ya. Saya tuh sering salah ucap ya. Saya sering salah ucap. Selokuro, asli itu Solokuro ya. Kalau Selo itu batu, kalau Solo itu Solo ya. Ada cerita tentang Solo dan Kuro. Nah, ini kuronya seperti ini. Waduh, bagus juga ya. Menarik dan bagus. Nanti akan saya ceritakan pemirsa tentang asal muasal terjadinya desa Solokuro ya. Nah, disinilah asal muasalnya, yaitu ada di tempat ini yang sekarang berubah menjadi Masjid Jame Solokuro. Di sini ada sebuah telaga, telogo kalau orang Jawa bilang ya, atau sendang, dan di sampingnya ada Masjid Jame Solokuro yang sangat indah. Nah, di pojok itu ada sebuah tempat yang sangat bersejarah, situs yang sangat bersejarah. Kita akan turun dan melihat dari dekat situs tersebut, karena memang desa ini berasal dari benda atau situs yang ada di pojok. Ini airnya lumayan bersih, itu ada ikannya itu. Ya kan, itu loh ikannya itu, koi. Nah, kita akan menuju di pojok sini. Inilah yang disebut dengan batu kuro ya, atau batu kura-kura. Solokuro ya, ini batunya. Nah, ini adalah cangkang dari rumah kura-kura. Ini sayang airnya penuh. Kalau airnya surut ketika ketiga, ini kelihatan kepala kura-kuranya pemirsa. Kita akan mendekat dan merasakan airnya pemirsa. Wih, ternyata airnya jernih mengalir. Kita akan turun pelan-pelan. Mas, duluan mas, pelan-pelan mas. Ya, turun aja nyantai. Ya, oke. Klon won. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus ya kalau foto dari sini. Nah, inilah cangkang kura-kura yang sangat keras ya. Ternyata dari sinilah keluar air ya. Dari batu pojok itu keluar air yang sangat jernih. Memang ceritanya dulu ada santri dari Solo ya. Konon katanya santri itu murid Sunan Ampel datang ke daerah sini. Akhirnya beliau membuat sendang ini, membuat telaga ini ya. Kemudian dibagi menjadi dua, telaga lanang dan wedok. Sebagai pembatasnya maka dibuat batu kura-kura ini ya. Makanya disebut dengan batu kura-kura ini. Anak saya nyoba airnya ini, seger mungkin. Seger mas ya. Airnya warni dan segar pemirsa. Ya. Berasal dari batu yang ada di pojok itu pemirsa. Nah, bener kan? Loh, dari situ, dari pojok-pojok situ sumbernya keluar ya. Nah, dari cerita santri Solo dan batu kuro, maka terbentuklah desa bernama Solokuro ya. Itu cerita yang saya dengar dari penduduk dan yang saya baca di Google pemirsa. Wallahu a'lam ya. Seperti ini, bau bersih sekali, airnya jernih loh, mengalir hingga membentuk seperti telaga ini yang menghijau seperti jamrut ya. Enak loh di sini, nyantai-nyantai ya, tapi nggak boleh mancing. Nggak boleh mancing, hanya untuk ngadem saja. Oke, kita akan lihat sekelilingnya ada apa saja sekitar sini. Ini kelihatannya ada pohon aren. Kok pohon aren? Ini ada buah ya. Buah apa ini ya? Oh, ini ya, ternyata apa ini? Palem, ini ternyata ada buahnya loh, kayak
kolang-kaling tapi nggak bisa dimakan. Ternyata palem itu bisa berbuah, pemirsa. Nah, kita akan mencoba mendekati pohon depan itu. Kelihatannya beringin itu ya, beringin yang ada di pinggir telaga. Saya yakin dulu pasti banyak pohon-pohon di sini. Sebelum banyak rumah-rumah, mungkin tempat ini ya sangat sakral. Dan saya yakin telaganya nggak sebagus ini. Mungkin dulu hanya semacam batu-batu kayak perigi ditata. Karena perkembangan zaman akhirnya seperti ini. Ini juga sangat tua ini ringnya, pemirsa. Terbukti dengan akar-akarnya ini ya. Nah, ini akar-akarnya coba saya pegang nanti ya. Nah, ternyata di depan sini juga ada mata airnya, ada sumbernya, pemirsa. Berarti daerah sini penuh dengan sumber, pemirsa. Nah, seperti ini ya. Jadi waktu santri dari Solo itu ke sini, itu katanya waktu menancapkan tongkatnya itu keluar sumber yang banyak sekali ya. Sumber yang kecil-kecil banyak sekali. Makanya dinamakan beranak ya. Sumber beranak ya. Sebenarnya sumbernya nggak di sini, nanti sumbernya ada di atas sana, kira-kira 300 meter. Nanti di lain waktu kita akan ke mana ini? Ke sumber beranak ya. Di video berikutnya mungkin minggu depan kita ke sumber beranak itu. Ini masjidnya sangat bagus ya. Saya jadi penasaran saya. Coba sih kita masuk ke masjidnya supaya nggak penasaran ya. Tentunya pemirsa juga penasaran, ingin ke sana. Ayo mas, ke masjid mas. Nah, itu anak saya, Mas Vicky. Ini mumpung lagi libur, saya ajak adventure ya. Kita akan segera memasuki Masjid Agung Solokuro. Masjid Jamek maksud saya, pemirsa. Itu ada kaligrafi ya. Bagus ya, ilaladina amanu wa amilu solihati wa dan seterusnya. Ini juga diberi tanaman-tanaman membuat seger ya. Selain indah membuat mata kita seger. Ini kayak model-model hiasan Timur Tengah ini. Waduh, full kaca ya. Loh ya. Ada lantai 2 berarti ada tangganya, pemirsa. Loh, itu ada sesuatu ini. Kayak usuh ya. Kayak sarang burung. Bener kan? Coba kita dekati sih, pemirsa. Oh iya, ternyata ini sarang burung. Ada nggak telurnya kira-kira? Oh nggak ada, ini sudah nggak ada berarti. Biasanya kalau ada sarang burung itu ada telurnya, ada anak kecilnya kan kasihan. Ada anak-anaknya. Itu tempat wudhu kelihatannya, pemirsa. Hiasannya bagus ya. Kayak hiasan-hiasan Timur Tengah ini. Kita akan segera masuk, pemirsa. Kira-kira seperti apa di dalamnya ya. Bagus dan megah loh ini masjidnya ini. Ya, loh. Kita masuk, pemirsa. Loh. Kacanya buka sendiri, wis. Sudah pakai ternyata ini. Loh, bener kan? Udah pakai magnet ya. Wis, ternyata Masya Allah, masjidnya besar sekali ternyata. Wih, depan tuh bunder. Dan ada turunannya, lantainya. Wah, baru pertama kali nih saya lihat lantai utama ini agak menurun ya. Terus bulat. Biasanya saya kalau ke masjid-masjid itu depan pengimaman dan mimbar itu kotak ya. Terus kotak gitu aja. Loh, ini tiang-tiangnya loh. Ini loh bunder ya. Terus ini kita harus turun ke lantainya ini. Turun berapa ini kira-kira 10 atau 15 cm ini. Oke, pemirsa. Loh ya. Itu ada mimbarnya full dengan ornamen. Ada jamnya juga. Kayak masuk lorong itu. Oh, tiang-tiangnya ya dipenuhi dengan kaligrafi Asmaul Husna. Atapnya itu ada lafal Allah. Ya. Itu mungkin yang ke kubahnya, pemirsa. Loh, di dindingnya itu loh ada kaligrafi Asmaul Husna. Wih, suasananya ini megah ya, dengan ukiran-ukiran kayu-kayunya ya. Suasananya jadi menyoklat atau mengoreng ya, full pokoknya ornamennya ini. Depan itu ada beduknya enggak di luar ya. Biasanya masjid itu kan di luar beduknya. Kalau di dalam mungkin semacam hiasan mungkin, pemirsa. Loh, ini loh
ke bawahnya untuk turun ya, jadi bawahnya ini turun, makanya dikasih pembatas, kasih pembatas itu. Nah, coba kita keluar ya, coba perhatikan. Ini meskipun masjidnya desa, tapi sudah pakai magnet ya, buka sendiri. Coba lihat loh, lihat kan? Oh, wis salut saya, mantep ya. Saya hanya melihat beberapa masjid yang menggunakan magnet ya. Biasanya masjid-masjid besar ya. Dan ini di desa loh. Solokuro ini mohon maaf ya, desa pemirsa, jauh dari keramaian, jauh dari kecamatan kabupatennya juga ini. Sangat indah sekali ya. Tanaman-tanamannya ini juga oke loh pemirsa. Inilah Masjid Jami Solokuro. Kebetulan pas dengan situsnya ya, situs Cangkang ya. Cuma sayangnya ini kan airnya penuh. Kalau airnya agak surut, kita bisa melihat kepalanya pemirsa. Baiklah pemirsa, mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan ke video-video berikutnya ya, mungkin ke sumber beranak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.